Ada beberapa yang ada beberapa yang dibantu. Nggak semua, cuma ada beberapa yang terlihat jelas. Oke, sudah bisa Kak? Bisa pinjam di atas. Oke, langsung aja untuk soal pertama. Jika customer berpotensi lost sale atau kalian di posisi sebagai palu gada, apa saja yang akan kalian lakukan dan sampaikan ke customer? Baik, kalau yang akan saya sampaikan itu yang dimana kalau pertama minta nomor HP-nya dulu, nomor HP-nya udah diminta, terus kita tawarkan ke dia kalau ada penawaran toko lain yang lebih murah dan lebih baik, bisa diinfokan ke kami dan kita bisa kasih penawaran yang lebih spesial seperti itu, Kak. Oke, sebentar ya. Iya. Oke, tadi diminta nomor handphone buat di follow up ulang gitu ya? Iya betul, kita follow up ulang kembali di laporan loss palu gada. Sama kita isi Google Form yang biasa link lost sale juga kita masukin habis itu. Besok kita kasih itu tadi video kita tawarkan tadi penawaran toko lain kalau ada lebih murah bisa infokan kita kayak gitu saya bilang. Oke, itu aja ya. Itu aja sih Bang dulu. Oke, lanjut soal kedua. Apabila kalian melakukan penjualan iPhone dengan label tam atau Blibli, langkah apa saja yang akan kalian lakukan? Ntar ya. Tunggu Bang. Saya lupa soalnya itu. Logo tam ya. Tunggu Bang. Boleh skip dulu ya Bang pertanyaannya. Boleh pertanyaan ketiga Bang? Nggak Saya sambil bisa ingat-ingat. di skip Kak. Kalau di skip nilainya nggak ada soal yang ini. Oh baik. Itu sih kita ngecek emailnya dulu, email pengecekan aktivasi. Aktivasi apa Kak? Aktivasi emailnya yang stiker barang M ya, sama beli stiker yang bukan barang M. Udah lupa aku. Kita aktifkan garansi cermatinya, seperti itu. Oke, itu aja ya Kak. Halo? Halo? Itu aja ya Kak berarti? Tunggu. Kita aktifkan garansi sih Bang yang dari barcode itu. Lakukan garansi cermatinya. Nah, mungkin itu aja sih Bang. Kalau ada salah mungkin saya kurang baca mungkin. Oke, Saya lupa lanjut. soalnya itu udah lama. Oke, lanjut soal ketiga. Sebutkan dan jelaskan promo bank yang sedang berjalan di bulan ini. Oke, kalau untuk promo bank itu dia ada di BNI. Kalau BNI itu minimum transaksi 3 juta itu potongan 100.000. Dan itu buat 30 orang 30 orang pembeli pertama menggunakan kartu kredit. Dan untuk periodenya itu dia sampai tanggal 25 sampai 25 Desember ya kalau nggak salah saya. Terus sampai tanggal 21 Maret dari mungkin saya ketahui, dan juga ada
untuk promo bank lainnya seperti Mandiri itu sampai tanggal 28 Februari itu udah lewat sih. Yang saya ketahui di BNI aja sih Bang. Mungkin itu. BNI satu bank aja berarti ya, BNI aja ya. Iya Bang, sorry kalau kurang. BNI. Oke, lanjut soal keempat. Jika kalian melakukan penjualan handphone senilai 3 juta dan tambahan aksesoris senilai 100.000, apakah terhitung sebagai pencapaian cross-selling di KPI? Boleh ulangi Bang, putus-putus soalnya. Jika kalian melakukan penjualan handphone senilai 3 juta dan tambahan aksesoris senilai 100.000, apakah terhitung sebagai pencapaian cross-selling di KPI? Sudah kan nih? Sudah TPK. Halo? Putus-putus yang di bagian akhir Bang. Iya, putus-putus di bagian akhir Bang. Ini sudah jelas lah. Coba lagi ulangin. Oke, jika kalian melakukan penjualan handphone senilai 3 juta dan tambahan aksesoris senilai 100.000, apakah terhitung sebagai pencapaian cross-selling di KPI? Untuk termasuk pencapaian karena kalau cross-selling 100.000 itu kita bisa tambahkan anti gores, kalau nggak casing, anti gores plus casing seperti itu. Kalau nggak kita bisa nawarkan juga kayak gadget Madcare yang seharga dengan HP-nya di harga rentang 3 juta itu bisa 125.000 untuk gadget Madcare yang setahun. Berarti Lalu, terhitung ya? Iya terhitung, seharusnya terhitung sih Bang, 100.000. Apalagi 100.000 ke atas itu terhitung untuk cross-selling pencapaian. Oke, berarti terhitung ya? Kayaknya kurang aku 3 juta. Belum Bang, belum nyampe dia. 125 ke atas nggak sama saya. Terhitungnya berapa, Kak? Ya. Jadi supaya terhitungnya minimal aksesorisnya berapa? Kalau terhitungnya itu kita cross sampai 125.000 mungkin sampai 125 sampai dengan 150.000 itu bisa cross-sellingkan Berapa bisa diulang, Kak? kalau enggak Bisa diulang? Halo? Bisa kalau kita sampai 25 sampai 145.000 sampai 150.000 itu bisa kita cross-sellingkan gadget Madcare, casing, anti gores seperti itu. Jadi terhitung atau tidak, Kak? Untuk tidak terhitung. Terhitung nggak ya? Terhitung ya lah Bang. Terhitung. Oke, berarti terhitung ya? 100.000. Ya. Oke, dikunci jawabannya ya. Oke, lanjut soal terakhir. Jika customer membeli handphone senilai 3 juta dan ingin meminta potongan harga, apa yang akan kalian lakukan? Kalau untuk potongan harga itu kita tawarkan dulu nih bonus yang dapat kayak pembelian ini kita bisa freekan TWS loh Kak. Kalau Kakak beli di harga sekian gitu bisa freekan TWS. Kalau misalnya orang itu nggak mau, user itu nggak mau, kita bisa minta sama Pak manajernya, manajer kita masing-masing toko minta penawaran, Pak ini gimana Pak? Ada orang yang mau nego, sudah kita freekan TWS pun atau nggak freekan apapun dia nggak mau, dia mau harga nego seperti itu. Jadi kita minta dari Pak manajernya juga sih potongan harga seperti itu. Jadi kita nggak bisa main potong-potong sendiri, kita masih minta Pak manajer buat mastiin berapa sih negonya sampai berapa gitu Bang. Oke, jadi untuk tesnya sudah selesai ya, tapi ada beberapa jawaban yang perlu dikoreksi. Untuk soal pertama, jika customer berpotensi low sell atau kalian di posisi sebagai palu gada, apa saja yang akan kalian lakukan dan sampaikan ke customer? Tadi jawabnya meminta nomor handphone buat di follow up ulang gitu ya? Oke, pertama itu bisa berikan dulu ya Kak promo sebelum terjadinya low sell. Dan kedua baru negosiasi.
Ketiga, sampaikan ke usernya jika di toko lain ada penawaran yang lebih menarik dibanding toko kami, bisa infokan ke kami agar bisa kasih penawaran yang lebih menarik lagi. Biasanya ini menyampaikannya kapan nggak? Yang jika di toko lain ada penawaran yang lebih menarik lagi. Kita udah menyampaikan itu sih yang promo-promo tadi itu. Kalau kita udah menyampaikan promo-promo, misal kakak dapat ini, dapat itu, terus dia masih nggak mau beli lagi di kita, baru kita terakhirnya nyampaikan abis kita minta nomor HP-nya, boleh kita bilang itu jika kalau ada penawaran yang lebih baik, baru kita kayak itu bang. Oke, baru setelah itu mintakan nomor handphone untuk di follow up ulang. Jadi menyampaikannya itu jangan saat di WA ya kak, sebelum usernya keluar. Ya betul, kita pas rekamnya itu sebenarnya. Oke, terus untuk soal kedua, apabila kalian melakukan penjualan handphone iPhone dengan label TAM atau Blibli, langkah apa saja yang akan kalian lakukan? Pertama itu bisa tawarkan cross-selling dulu kepada customernya ya kak. Baru kedua melakukan pengecekan dan pencobaan barang. Dan terakhir melakukan aktivasi garansi perlindungan dari TAM atau Blibli. Oke, terus lanjut soal ketiga, sebutkan dan jelaskan promo bank yang sedang berjalan di bulan ini. Tadi benar ada BNI dan mekanismenya sudah benar aja, tapi yang satunya itu ada yang berjalan dari Mandiri ya kak. Dari itu jadi itu dari 1 Maret sampai 30 April dengan minimal transaksi 5 juta sampai 9 juta 999 itu ada diskon 200.000. Terus 10 juta sampai 14 juta 999 ada diskon 300.000 dan up to 1 juta itu diskonnya. Oke, itu berlaku untuk kartu kredit Mandiri ya kak. Ada di-share lah kak untuk promo ini. Mandiri, Bisa dicek dulu kak. Saya cuma tahu Mandiri ini bang, dia udah lewat sih tanggalnya 28 Februari. Ada update Mungkin terbaru kak. Belum dapat nih. Atau di mana share-nya? Bisa dicek dulu kak. Soalnya nih bang, chatnya ini tenggelam sama budak-budak entah manajer nge-share-nya di di grup kami besar kah atau gimana, tapi itu chatnya tenggelam. Makanya saya kayak susah gitu nyarinya bang. Oke, nanti ditanyakan ke Kak Wahyunya ya. Iya boleh. Oke, terus lanjut soal keempat. Jika kalian melakukan penjualan handphone senilai 3 juta dan tambahan aksesoris senilai 100.000, apakah terhitung sebagai pencapaian cross-selling di KPI? Nah, itu jawabannya tidak terhitung ya Kak. Jika pembelian ingin terhitung KPI untuk handphone itu minimal tambahan aksesoris senilai 150.000. Nah, berarti bener lah dugaan saya bang. Saya tidak konsisten. Nah. Oke, jadi jawabannya salah tadi ya, tadi terhitung. Ya. Terus lanjut soal terakhir, jika customer membeli handphone senilai 3 juta dan ingin meminta potongan harga, apa yang akan kalian lakukan? Nah, itu pertama bisa tanyakan dulu ke usernya, apakah usernya punya kartu kredit BNI. Kan ada tadi tuh promonya BNI minimal transaksi 3 juta kan diskonnya 100.000. Masukkan itu budgetnya Kak. Oke. Oke, terus baru tadi tawarkan promo tebus murah atau promo brand yang sedang berjalan. Kalau misal usernya tetap gak mau, baru bisa minta negokan ke SM yang bersangkutan. Oke. Oke, jadi untuk tesnya sudah selesai ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Tunggu bang ya. Nanti minta share itu aja sih bang, yang Mandiri itu. Itu aja sih. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Kak? Sudah bang. Oke, jadi untuk tesnya sudah selesai ya. Makasih Kak. Oke, terima kasih.